Pernah dengar nggak sih soal janji pendanaan lebih dari 300 triliun rupiah buat Indonesia? Katanya, uang raksasa ini, atau sekitar 21,4 miliar dolar AS, bakal dipakai buat transisi energi kita. Angka yang fantastis banget kan di atas kertas, tapi realita di lapangannya, well, ternyata jauh lebih ruwet dari yang kita kira. Hari ini kita bakal bedah tuntas ada drama apa sebenarnya di balik uang transisi energi ini. Gini deh, biar gampang ngebayanginnya. Bayangin ada yang janjiin mau transfer uang gede banget buat kamu. Tujuannya, biar kamu bisa pindah dari rumah lama yang kotor dan berdebu ke rumah baru yang jauh lebih sehat dan hijau. Kamu udah seneng dong, udah siap-siap ngepak barang, bahkan udah mau ngebongkar rumah yang lama. Ditungguin sebulan, 2 bulan, uangnya nggak kunjung masuk ke rekening. Frustrasi nggak sih? Pastilah. Nah, kira-kira kayak gitu loh posisi Indonesia sekarang sama yang namanya komitmen pendanaan iklim global. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Manisnya janji transisi energi. Pasti kalian sering banget dengar singkatan ini di berita. JETP atau Just Energy Transition Partnership. Kata just atau adil di sini tuh penting banget buat digarisbawahi. Artinya transisi ini nggak boleh ngorbanin para pekerja dan masyarakat yang selama ini hidupnya bergantung sama industri fosil. Nah, inisiatif ini dimobilisasi sama kelompok negara maju yang namanya ECPG dan konsorsium swasta GFANZ. Niatnya sih mulia banget ya, pengen ngebut bangun energi terbarukan dan pensiunin PLTU batubara kita lebih cepat. Tapi, nah ini dia realita krusialnya. Uang ini bukan duit kaget atau hibah gratis teman-teman. Sebagian besarnya itu ya utang komersial dan investasi swasta. Coba deh kalian perhatiin grafik rincian komitmen 21,4 miliar dolar ini. Lihat bagian biru tua yang dominan banget itu? Yap, itu pinjaman komersial yang bunganya ya ngikutin harga pasar. Terus ada bagian kuning buat pinjaman lunak. Nah, kalau kalian nyari mana porsi hibah murni atau uang yang beneran dikasih cuma-cuma, kalian harus melototin kotak abu-abu super kecil di ujung kanan itu. Porsinya benar-benar minim. Jadi dari awal banget, arsitektur dana ini emang mengharuskan Indonesia buat pada akhirnya balikin sebagian besar uang itu nanti, lengkap sama bunganya. Lanjut ke bagian 2. Kenapa uangnya bisa tersendat? Poin utamanya ada di angka ini, 14,5%. Gini, target awal JETP itu kan pengen pensiunin dini 6,7 gigawatt PLTU kita sebelum tahun 2030. Dan udah disediain alokasi khusus sekitar 6 miliar dolar buat itu. Tapi faktanya di lapangan, dari total komitmen raksasa 21,4 miliar dolar tadi, baru sekitar 14,5% aja yang beneran udah disetujuin. Jadi ibaratnya ambisinya tuh udah setinggi langit, tapi dompet yang dijanjiin belum kebuka ledar. Ini bukan cuma soal kitanya yang mungkin dinilai lambat, tapi dari sisi donornya juga emang belum nyalurin dananya sesuai janji awal. Nah, gara-gara duitnya seret, mulai deh muncul rumor politik di mana-mana. Salah satu klaim yang paling kenceng itu nyebutin kalau JETP ini gagal total gara-gara Amerika Serikat narik diri. Tapi, mari kita cek faktanya secara objektif. Kalau kita lihat dari data resminya, mitra negara maju lainnya itu masih tetap komit kok. Bahkan Jerman maju ngambil alih posisi kolit. Dan yang lebih menarik lagi, total janji pendanaannya malah naik dari 20 jadi 21,4 miliar dolar. Jadi secara diplomasi, di atas kertas janjinya masih ada. Akar masalahnya tuh bukan di batalnya janji, tapi lebih ke gimana cara ngeeksekusinya dan kecocokan skema pembiayaannya. Lalu apa dong yang bikin mandek banget? Jawabannya ada di angka 2,6% ini. Ini tuh persentase porsi hibah murni dari total dana publik yang dijanjiin sama IPG. Kenapa ini jadi masalah gede? Karena gini, di awal-awal proyek transisi energi, resiko gagalnya tuh tinggi banget. Kita butuh duit buat studi kelayakan, ngecek topografi, dan yang paling krusial, ngelatih ulang pekerja PLTU biar mereka punya skill baru pas pembangkitnya ditutup. Semua hal kayak gini kan butuhnya dana hibah. Kalau yang ditawarin banyakan utang, ya wajar aja kalau pemerintah atau swasta mikir 1000 kali sebelum berani ngambil risiko finansial itu. Masuk ke bagian ketiga. Batalnya pensiun dini PLTU Cirebon 1. Biar lebih kebayang dampaknya, kita lihat kasus nyata di lapangan. Ada namanya PLTU Cirebon 1, kapasitasnya lumayan gede, 660 megawatt. Perjalanannya ini benar-benar kayak roller coaster. Di tahun 2021, mekanisme ETM diluncurin sama IDB. Setahun kemudian, pas lagi optimis-optimisnya di tahun 2022, ada MOU yang ditandatangani buat matiin PLTU Cirebon 1 ini sampai 7 tahun lebih awal dari jadwal. Keren kan? Tapi nyatanya, menjelang tahun 2025, pemerintah malah ngumumin kalau rencana pensiun dini ini resmi dibatalin. Kok bisa? Ternyata matiin pembangkit batu bara raksasa itu nggak segampang cetek saklar lampu di rumah.
Kenapa dibatalin? Pertama, ada kontrak jual beli listrik yang kaku banget secara hukum, nggak bisa sembarangan diputus. Kedua, payung hukum kita buat mengeksekusi dana transisi ini dinilai masih ambigu. Ketiga, nah ini yang paling realistis. Kalau mau pensiunin dini, negara kan harus bayar kompensasi. Sementara disadari kalau negara kita itu sedang butuh uang buat prioritas yang lain. Dan satu sisi yang sering banget dilupain di tengah birokrasi ini adalah dampaknya ke warga lokal. Batalnya pensiun dini ini artinya nelayan dan warga sekitar harus terus berhadapan sama polusi dan hasil tangkapan laut yang makin turun. Ini bukan cuma soal dokumen, tapi soal kehidupan mereka sehari-hari. Akibat langsung dari mandeknya pendanaan iklim ini sangat kelihatan di dokumen perencanaan kelistrikan nasional terbaru kita. Dalam RUPTL 2025-2034, karena nggak ada kepastian dana transisi yang murah, Indonesia jadinya terpaksa ngelanjutin ekspansi bahan bakar fosil. Tercatat masih ada 16,6 gigawatt kapasitas batu bara dan gas yang ngantri buat dibangun. Rencana pensiun dini PLTU, wah nyaris nggak dicantumkan secara signifikan. Ini jadi bukti nyata kalau tanpa ada uang tunai beneran di atas meja, transisi radikal itu ya cuma bakal jadi wacana. Bagian 4. Peta Pendanaan Hijau Indonesia. Sebenarnya ya, transisi energi kita itu nggak cuma ngandelin JTP doang. Ini tuh lebih kayak mekanisme patungan global yang masif banget. Coba cek tabel ini. Di luar JTP, kita punya ADB lewat instrumen ETM yang danain proyek panas bumi di Dieng dan Patuha. Terus ada utang lunak langsung dari JICA Jepang buat proyek geothermal Hulu Lais yang bunganya super miring, cuma 0,3%. Ada juga dari Bank Dunia lewat fasilitas GRAM buat bagi-bagi resiko kalau ngebor panas buminya gagal. Oh, dan sektor korporasi kita juga proaktif nyari dana sendiri. Contohnya kayak Star Energy yang sukses nerbitin green bonds di Singapura sampai 1,1 miliar dolar. Jadi pintu pendanaan itu ada banyak, nyebar dari multilateral, bilateral, sampai ke pasar modal. Tapi pertanyaannya, uang-uang itu udah sejalan belum sama progres di lapangan? Kalau kita lihat grafik dari Kementerian ESDM ini soal kapasitas terpasang energi terbarukan kita, ya emang ada pertumbuhan sih dari 2018 sampai proyeksi 2025 nanti, yang ditopang sama energi air, bioenergi, dan panas bumi. Tapi kelihatan kan pertumbuhannya agak melandai? Sampai akhir 2025, porsi energi bersih kita diprediksi masih lumayan jauh buat ngejar target ambisius awal. Kesenjangan antara performa sekarang dan target yang dijanjiin inilah yang bikin eksekusi program akselerasi jadi benar-benar mendesak. Bagian 5. Biaya asli menuju net zero. Nah, ini dia visual yang menurut aku paling penting buat kalian lihat di explainer kali ini. Berdasarkan hitung-hitungannya ESDM, buat mencapai net zero emission di sektor energi pada tahun 2060, kita tuh butuh duit yang wow, gila banget. Sekitar 1.108 miliar dolar AS, alias 1.000 triliun dolar lebih. Artinya, rata-rata kita butuh sekitar 28 miliar dolar setiap tahunnya. Sekarang kalian bandingin sama grafik donat ini. Lihat sepotong kecil warna biru itu, ya itu komitmen JETP yang 21,4 miliar dolar tadi. Sangat kecil kan dibanding bagian raksasa sisa dana yang harus kita cari dari tempat lain? Ini ngebawa kita ke satu kesimpulan mutlak. Janji ratusan triliun rupiah dari JITP yang tadinya terdengar sangat masif itu, nyatanya ya cuma setetes air di lautan kebutuhan iklim kita. Janji internasional emang bagus sebagai katalis, tapi kalau kita menggantungkan nasib transisi energi cuma pada donor luar negeri, itu adalah strategi yang rapuh. Eksekusi yang mandek, batalnya rencana pensiun PLTU di lapangan, dan minimnya porsi hibah udah ngebuktiin kalau aspek just atau keadilan dalam transisi ini masih jadi PR besar buat kita semua. Jadi pertanyaannya sekarang aku balikin ke kalian semua. Ngelihat betapa ribet pencairan dananya dan mahalnya ongkos transisi ini, menurut kalian haruskah kita terus bergantung sama utang dan donor asing? Atau lebih baik kita pelan-pelan bangun industri hijau ini secara mandiri pakai modal domestik? Yuk kita debat sehat di kolom komentar di bawah. Nah, ngomong-ngomong, sebenarnya rencana besar Indonesia di tahun 2060 nanti, tuh listriknya mau dari mana aja sih? Kemarin kita udah bahas soal PLTN dan PLTS. Jadi di explainer selanjutnya, kita bakal bedah peta lengkapnya. Penasaran kan? Sampai jumpa!